Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan coaching tentang supervisi akademik rekan guru, tentang permasalahan yang nanti akan dia diskusikan dengan saya. Mari kita lihat coaching supervisi akademik rekan sejawat. Perkenalkan, saya Sui Indarti, SPD, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Air Gas. Saya akan diberikan coaching supervisi akademik oleh Coach Pak Ahmad Sumartono SPD selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 3 Air Gas. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Bu? Pak, ini mau bertanya Pak. Saya mau sekalian diskusi tentang pembelajaran di dalam kelas Pak. Ada masalah apa tuh di pembelajaran di kelas? Untuk pembelajaran di kelas ini sebenarnya lebih ke saya bagaimana caranya penguasaan kelas Pak. Penguasaan kelas di mana siswanya itu nantinya akan saya ajak belajar berkelompok tapi di luar kelas. Rencana itu di sini tujuannya untuk bagaimana caranya bisa mengorganisasikan pembelajaran dengan baik ya? Iya Pak. Mengorganisasikan kelasnya. Kalau seandainya Ibu katakan itu, kira-kira ukuran keberhasilan Ibu untuk mencapai situ apa? Ukuran saya untuk keberhasilannya itu nantinya siswanya bisa kreatif Pak, kreatif dalam pembelajaran tentunya, terus juga penggunaan aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran juga untuk memperkenalkan ke siswanya itu sendiri Pak. Jadi ada pembelajaran baru untuk mereka. Artinya ukuran keberhasilannya nantinya tertib gitu ya, kemudian kondusif ya. Terus mereka bisa menggunakan aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran. Iya benar Pak. Kira-kira Ibu itu punya kesempatan apa di diri Ibu itu, ada kesempatan apa untuk mencapai itu? Untuk kesempatannya ini saya sudah mendapatkan Pak ya, pernah juga konsultasi dengan wakil kesiswaan. Itu saya sudah mendapatkan kesempatan kalau saya diizinkan untuk belajar selain di dalam kelas. Takutnya tadinya saya takutnya nanti mengganggu pembelajarannya di kelas lain. Namun saya mendapatkan kesempatan itu untuk belajar di luar kelas. Untuk kepercayaan ya Pak sebenarnya dari lingkungan keluarga sekolahnya. Mendukung ya? Iya mendukung. Kalau Pak. seandainya Ibu mengukur diri dari skala 1 hingga 10 untuk mencapai tujuan Ibu tadi, kira-kira posisi Ibu tuh di posisi berapa dari 1 sampai 10 untuk mencapai tujuan yang rencananya itu saya rencananya mau, kalau yang sekarang pencapaiannya baru 6 Pak, kira-kira 6, jadi masih ragu-ragu gitu. Kayak mau diskusi gitu ya? Iya Pak. Kalau Ibu membicarakan tadi tentang tujuan yang ingin dicapai ya, anak bisa aplikasi gitu ya, itu bisa diorganisasikan dengan baik. Nah, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mencapai itu? Kekuatannya itu saya melihat siswanya itu Pak antusias dengan pengenalan aplikasi-aplikasi yang baru sekarang ini. Makanya saya ingin memperkenalkan aplikasi itu juga berbarengan dengan pembelajaran di dalam kelas di pelajaran bahasa Indonesia itu Pak. Jadi berbarengan antara teknologi dan pembelajaran gitu rencananya Pak. Itu kekuatannya ya? Iya. Oke, sekarang Bu, kalau bicara seperti itu, kalau sudah ada kekuatan seperti itu kan, nah kemungkinannya atau peluang apa yang bisa Ibu ambil kira-kira peluangnya kalau seandainya Ibu punya kekuatan tuh? Bisa misalnya kekuatannya ini gitu ya. Nah, kesempatannya kemungkinan apa atau peluang apa yang bisa Ibu ambil? Saya berharapnya dari pembelajaran ini nantinya kan pembuatan cerita fabel Pak. Diharapkan siswa itu nantinya, saya maunya siswa itu bisa
membuat film, Pak. Film dari cerita-cerita fabel. Jadi siswanya bisa memerankan fabel ya dari mereka sendiri, bentuknya film gitu. Ya, berarti punya gambaran itu sendiri. Iya sih sebenarnya Pak. Yang mungkin perlu penguatan aja ya. Iya. Terus untuk kalau seandainya sudah ada peluang. Kira-kira kalau seandainya mau ke arah situ ada hambatan nggak Bu? Kira-kira yang kira bisa menghambat, menghalangi Ibu dalam meraih tujuan yang Ibu ingin? Hambatannya sebenarnya dari saya sendiri, bagaimana siswa mengendalikan siswanya Pak, mengkoordinasi siswa. Kan ini kan rencananya goalsnya itu kan mau pembuatan film fabel. Cuman kendala sayanya ini bagaimana mengarahkan siswa untuk membuatkan film itu, karena keperluan dalam pembuatan film itu kan tentunya banyak. Namun saya punya kendala yang ngerasa nggak enakan Pak sama siswanya. Bagaimana cara saya gitu untuk kesananya Pak? Itu hambatannya ya. Nah, tadi sudah ada kekuatan tuh, sudah ada peluang tuh, itu sudah juga ada hambatannya. Kita Ibu bisa nggak memikirkan solusinya? Sudah ada gambaran, oh saya tuh kekuatannya ini, peluangnya ini, kemudian hambatannya ini. Kalau dari Ibu sendiri, kira-kira solusinya bagaimana? Kalau dari saya solusinya ya Pak, lebih ke per tiap kelompok lebih intens untuk mengkoordinasinya. Kalau saya kelemahannya dalam kelompok besar Pak, untuk mengkoordinasi siswanya. Mungkin nantinya karena mereka ini bikin filmnya berkelompok, mungkin saya per kelompok nantinya. Mereka berkelompok, saya pincar. Biar saya fokusnya ke kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Biar nantinya lebih fokus ke beberapa gerintil siswanya dulu, baru nanti ke satu kelasnya. Rencananya sih Pak gitu. Nah, itu ada Ibu, nanti bisa Ibu nanti ketika mau pembelajaran Ibu buat RPP-nya, terus Ibu sisipkan pembelajaran kompetensi sosial emosionalnya. Kemudian anak kan beragam tuh. Iya. Anak kan bagaimana caranya mereka itu belajarnya bisa secara berdiferensiasi sesuai mereka. Nah, Ibu sendiri yang nanti akan memikirkan seperti apa untuk pembelajaran itu. Oh iya. Itu solusi yang bisa Ibu pakai gitu ya. Jadi Ibu sendiri yang mengeluarkan solusi, saya mau apa, itu sudah digambarkan itu. Nah, rencananya Bu bagaimana? Mau apa yang mau dilakukan rencana untuk mencapai itu? Rencananya pertama kali siswanya tentunya disuruh berkelompok dulu ya Pak ya, berkelompok, terus memberikan contoh ke siswanya dan memberikan gambaran perlengkapan untuk dalam pembelajarannya nanti, yaitu memerankan fabel. Yang buatnya nanti terbuatlah satu film fabel yang mereka yang perankan gitu. Nah, dari rangkaian rencana itu ada berapa tuh? Apa saja? Jadi membuat fabel ya. Terus apa lagi? Kemudian mereka membaca dulu awalnya. Iya. Pertamanya membaca, terus habis itu setelah itu mereka membuat kerangka dulu, kerangka cerita. Membacanya ini dari berbagai sumber. Setelah berbagai sumber itu membuat kerangka ceritanya. Setelah membuat kerangka ceritanya, mereka mempersiapkan dalam pembuatan film tadi Pak, rencana dalam memerankan fabel. Jadi sudah itu selesai. Nah, kira-kira prioritasnya apa, yang mana dulu nih yang mau diawali prioritasnya? Prioritasnya yang pertama kali Pak ya, yang mau Ibu lakukan prioritas apa? Pertama kali mengkoordinasi kelompok tadi, karena saya kesulitannya kan kelompok besar, berarti saya harus mengendalikan ibarat kata kelompok kecilnya dulu. Setiap siswa sudah berkelompok, itu saya lebih ke kelompok kecil-kecilnya terlebih dahulu, habis itu baru secara keseluruhan Pak. Iya, berarti ya ada strateginya ya. Iya. Strategi sudah mengarah ke sana ya strateginya ya. Mengelompokkan kemudian organisasi yang dalam pembelajaran. Kira-kira jangka waktu Ibu mempersiapkan rencana aksi berapa lama? Kalau untuk rencana aksinya itu 3 jam pelajaran Pak. 3 jam pelajaran, setelah itu
di pertemuan selanjutnya baru mengarahkan siswanya dalam membuat film tadi, dalam memerankan film tadi. 2 kali pertemuan ya? Iya, 2 kali pertemuan. Terus saya kira kalau seandainya selesai pembelajaran tuh, ukuran keberhasilan yang pengen Ibu Swi capai itu ukuran keberhasilan yang seperti apa anak-anaknya? Siswa sudah mampu, Pak, sudah mampu dalam memerankan fabel tadi. Bentuknya dalam video. Jadi dalam video itu mereka sudah mampu dalam menceritakan fabelnya. Jadi dalam menceritakan, memerankan, jadi juga mampu menggunakan aplikasi dalam pembuatan video-video tadi. Ya. Gitu. Nah, kamu tadi sudah menyusun tadi rencana aksi, Iya. sudah menyampaikan rencana aksi, itu bagus sekali, luar biasa saya rasa. Nah, kira-kira kalau seandainya ada gangguan nih ya dalam membuat rencana aksi gitu ya, gangguan kan pasti kita ada mungkin gangguan, bagaimana caranya Ibu mengantisipasi gangguan? Mengantisipasi gangguan untuk sejauh karena ini pembelajarannya rencananya di luar kelas, itu gangguannya palingan di cuaca, Pak. Kalau pun misalnya cuacanya tidak bersahabat, nanti siswanya palingan saya ajarkan untuk di dalam ruangan saja, lebih ke merefleksikan bagaimana mereka itu merancang video-video tadi yang sudah diambil sebelumnya. Kalau misalnya ada yang kekurangan, diperbaiki untuk memperbaiki. Jadi dalam menggunakan aplikasinya juga. Ya, Ibu harus mempersiapkan antisipasi gangguan tersebut ya. Iya, Pak. Komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu buat, atau mau dibiarkan saja atau mau dieksekusi atau bagaimana? Apa komitmen Ibu? Saya kira Komitmen saya ini siswanya harus mampu, Pak. Harus mampu dalam memerankan fabel ini dan nanti